Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about the distance between two points in three-dimensional space. Jadi hari ini kita akan belajar menghitung jarak di antara dua titik pada dimensi 3. Oke. Let point A with coordinate x1, y1, and z1 and point B with coordinate x2, y2, and z2. So the distance between point A and point B, you can use this formula to count it. Jadi untuk mencari jarak antara titik A dan titik B, di mana kedua titik ini diketahui koordinatnya. Ini koordinat titik A adalah x1, y1, dan z1. Dan koordinat titik B adalah x2, y2, dan z2. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, tapi untuk dua buah titik yang tidak diketahui koordinatnya dan terletak pada bangun ruang, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dan similarity and congruency of triangle. Jadi kita bisa menggunakan juga tentang kesebangunan. Similarity itu kesebangunan dan kongruensi itu kekongruenan dari segitiga. Di sini saya akan membahas tentang similarity and congruency of triangle saja ya. Untuk Pythagorasnya kalian insya Allah masih ingat. Ya, jadi ini beberapa rumus terkait dengan similarity of triangle. Jadi di sini kita punya dua buah segitiga. You can observe if the triangle CDE and the triangle CAB is similar. Jadi di sini ada segitiga CDE itu siku-siku di D, dan segitiga CAB siku-siku di A itu saling sebangun. Nah, sehingga kita bisa memperoleh perbandingan sisi-sisinya, yaitu di sini antara sisi miring atau hipotenusa yang namanya di sini sisi CB dan sisi tegak sisi AC. Nah, kita peroleh CE per EB sama dengan CD per DA. Untuk segitiga yang sebelah kanan ini masih sama. Segitiga CDE itu sebangun dengan segitiga CAB. Tapi bedanya pada rumus yang kanan kita bisa menghitung garis tengahnya atau panjangnya DE berapa dan panjangnya AB juga berapa. Nah, ini misalkan kita mau hitung panjang DE, berarti kita menggunakan rumus yang ini. CE dibanding dengan CB sama dengan CD per CA sama dengan DE per AB. Jadi ini kita langsung masuk saja ke example-nya. Number 1, determine the distance between point A with coordinate 3, 1, 1 and point B with coordinate 0, -2 and 1. Jadi kita akan menghitung jarak dari titik A. Titik A ini punya koordinat 3, 1, 1 dan titik B dengan koordinat 0, -2, 1. Di sini kalian bisa menganggap titik A sebagai titik pertama. Kalau titik A dianggap sebagai titik pertama, berarti 3 ini menjadi X1, kita taruh di sini. 3 menjadi X1, 1 ini menjadi Y1, dan 1 di sebelah sini menjadi Z1. Nah, dan titik B ini otomatis menjadi titik kedua, sehingga 0 ini menjadi X2, -2 itu menjadi Y2, dan 1 itu menjadi Z2. Sehingga kita bisa hitung 0 dikurangi 3 itu -3, -2 -1 -3, 1 -1 0. Setelah itu kalian kuadratkan, ketemulah akar 18. Akar 18 ini bisa kita pecah menjadi akar 9 dikali 2, dimana kita tahu kalau akar 9 itu adalah 3. Sehingga panjangnya AB adalah 3 akar 2 satuan panjang. Nah, contoh selanjutnya ini berkaitan dengan jarak tapi pada dimensi 3 atau pada bangun ruang. Di sini bangun ruangnya adalah a cube atau kubus. Kubusnya bernama ABCD titik EFGH. Jadi artinya kalian menggambar dahulu kubus, sisi bagian bawah kalian beri nama ABCD, sisi bagian atas kalian beri nama EFGH. Has an arc length of 6 cm, dengan panjang rusuknya itu 6 cm. Jadi ini panjangnya 6, lebarnya juga 6, dan tingginya juga 6. Nah,
Given that P is the intersection point of the top face diagonal line. Jadi ada titik namanya titik P. Titik P ini adalah titik potong, intersection point itu titik potong dari diagonal, garis diagonal di bidang top face atau bidang atas. Bidang atas kita adalah EFGH. Nah, sehingga kita bentuk dulu garis diagonalnya, yaitu garis diagonal FH dan garis diagonal EG. FH dan EG berpotongan di suatu titik, ini kita sebut sebagai titik P. Then calculate the distance between point P and point A. Jadi kita akan menghitung jarak dari titik A ke titik P. Karena titik A tidak diketahui koordinatnya berapa dan titik P juga tidak diketahui koordinatnya berapa, jadi kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti yang kita ingat, teorema Pythagoras hanya berlaku jika segitiganya adalah segitiga siku-siku. So, you can observe the triangle AEP is like triangle at E. Jadi kita akan melihat atau mengobservasi segitiga AEP, itu adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya terletak di E. Berdasarkan segitiga siku-siku AEP, AP merupakan hipotenusa atau sisi miring. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras, kita peroleh rumus untuk mencari AP adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan rumus ini, untuk menghitung AP kita harus tahu juga panjangnya AE dan panjangnya EP. Pada gambar, AE merupakan tinggi dari kubus dan panjangnya adalah sama dengan panjang GC, yaitu 6. Jadi kita di sini isikan 6. Selanjutnya kita mau mencari panjangnya EP. EP ini adalah setengah dari EG. Kalau kalian mau mencari EG, kita harus buat juga segitiga siku-siku, yaitu segitiga EFG. Kalau kalian perhatikan di situ ada segitiga EFG, dia siku-sikunya di F. Nah, jika kalian lihat di segitiga EFG ini, sisi EG atau panjang garis EG ini adalah sisi miring juga atau hipotenusa juga. Jadi berdasarkan rumus Pythagoras, kita dapat menghitung EG sebagai berikut: akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF itu panjangnya sama dengan AB yaitu 6, FG panjangnya sama dengan BC yaitu 6, sehingga panjang EG adalah akar 72. Atau kita juga bisa rubah nilainya menjadi 6 akar 2. Karena EP nilainya setengah dari EG, sehingga kita bisa nyatakan EP sama dengan setengah, EG-nya tadi 6 akar 2, jadi panjang EP adalah 3 akar 2. Kita substitusi ke sini, panjang EP menjadi 3 akar 2. Sehingga AP kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. AP kuadrat sama dengan 54 dan AP nilainya sama dengan akar 54 atau 3 akar 6 cm. I think enough for today. See you in the other video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.